Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ernawati dari jurusan Pendidikan Sosiologi Angkatan 2018, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Teman-teman, kalian punya tidak kenalan seseorang yang dimana dia itu sama sekali tidak membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidupnya? Dijamin tidak ada ya. Kenapa? Karena secara naluriah manusia adalah makhluk sosial yang memiliki naluri untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Dari sudut pandang sosiologi, hal ini diartikan sebagai kelompok sosial. Kelompok sosial? Apa yaitu kelompok sosial? Nah, kelompok sosial adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari kumpulan individu-individu yang hidup bersama dalam satu tempat. Kumpulan dari individu-individu tersebut kemudian mengadakan hubungan timbal balik yang cukup intensif dan teratur. Adanya kelompok sosial tersebut bertujuan agar adanya pembagian tugas, struktur, serta norma-norma tertentu yang berlaku bagi mereka. Kelompok sosial muncul karena adanya dorongan untuk mempertahankan hidup, dorongan untuk meneruskan keturunan, serta dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Lalu, Surjono Sukanto menjelaskan bahwa sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau kepentingan pokok bagi kehidupannya, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. Dan ada beberapa pakar sosiologi yang memberikan definisi mengenai pengertian kelompok sosial. Salah satunya yaitu Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, bahwa kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka dan saling memengaruhi. Selanjutnya, menurut Surjono Sukanto, suatu himpunan manusia disebut sebagai kelompok sosial apabila memenuhi persyaratan. Nah, yang dimaksud oleh Surjono Sukanto, syarat-syarat pembentukan kelompok sosial tersebut yaitu yang pertama, setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa ia bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Yang ketiga, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kesamaan kepentingan, ataupun kesamaan nasib. Dan yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan perilaku. Dan yang terakhir, bersistem dan berproses. Nah, itu teman-teman mengenai syarat-syarat kelompok sosial. Untuk selanjutnya mengenai ciri-ciri kelompok sosial menurut Robert Camerton. Yaitu yang pertama, kelompok sosial ditandai dengan seringnya terjadi interaksi antar anggota kelompok tersebut. Lalu yang kedua, pihak yang berinteraksi mengidentifikasikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang terakhir, pihak luar mengidentifikasikan pihak yang berinteraksi sebagai anggota kelompok. Teman-teman, pernah tidak kalian menyadari kenapa ya bisa ada yang namanya keluarga atau pertemanan di sekitar kalian? Nah, semua jenis kelompok tersebut tidak terbentuk serta-merta dengan sendirinya. Ada faktor-faktor tertentu yang mendorong manusia untuk membentuk atau bergabung dalam suatu kelompok sosial tertentu. Bagaimana ya faktor dan proses terbentuknya sosial? Yaitu yang pertama, yaitu faktor pendorong pembentukan kelompok sosial. Yang pertama yaitu dorongan untuk mempertahankan hidup. Dengan membentuk atau bergabung dengan kelompok yang telah ada, secara tidak langsung manusia tersebut telah berusaha mempertahankan hidupnya. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan terpenuhi semua dengan hidup menyendiri. Dengan adanya kelompok sosial, hubungan manusia akan semakin luas sehingga kemanapun pergi akan merasa aman. Lalu yang kedua yaitu dorongan untuk meneruskan keturunan. Contohnya yaitu keluarga.
Keluarga dapat menjadi kelompok sosial untuk meneruskan keturunan. Secara naluri alami, manusia pasti ingin melanjutkan generasi dan keturunannya. Kalian pasti tahu bahwa nilai-nilai tentang norma pasti diawali di lingkungan keluarga, bukan? Nah, keluarga dapat menjadi sosial kontrol bagi individu-individu dalam kelompok itu sendiri. Yang terakhir, yaitu dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Di era modern seperti ini, individu dituntut untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mendapat hasil kerja yang maksimal. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dalam suatu kelompok sosial, maka pekerjaan yang dihasilkan akan dapat maksimal dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja demi mencapai tujuan bersama. Nah, itu faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengenai proses pembentukan kelompok sosial. Yang pertama yaitu adanya motivasi. Pembagian peran yang adil dan berimbang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Hal ini dapat memicu anggota lain untuk berbagi informasi dan ilmu pengetahuan agar bisa saling memotivasi diri untuk terus mengembangkan kemampuan. Lalu yang kedua, interaksi. Interaksi adalah syarat utama dalam pembentukan kelompok, karena dengan interaksi terjadi proses transfer ilmu dan informasi. Hubungan antar individu pun jadi semakin akrab dengan seringnya interaksi dan berbagi susah senang bersama dalam keseharian. Lalu selanjutnya, tujuan. Pada aspek ini, kelompok terbentuk karena masing-masing individunya memiliki dorongan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang keempat, ada organisasi. Pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses berlangsungnya kegiatan dalam kelompok. Dengan begitu, masalah apapun kelompok dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan efektif. Terus selanjutnya adanya persepsi. Masing-masing individu dalam kelompok perlu menyamakan persepsi bersama secara garis besar terhadap hal-hal yang penting dalam kelompok tersebut. Tujuannya untuk meminimalisir konflik antar individu dalam kelompok. Lalu yang terakhir adanya independensi. Kebebasan adalah bagian penting dalam dinamika kelompok. Kebebasan di sini mencakup kebebasan setiap anggota untuk menyampaikan ide dan pendapat dalam kelompok. Meskipun begitu, kebebasan harus tetap berada dalam norma dan aturan yang disepakati oleh kelompok. Nah, itu teman-teman mengenai faktor pendorong pembentukan kelompok sosial dan proses terbentuknya kelompok sosial. Lalu untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai dasar-dasar pembentukan kelompok sosial, yaitu ada 4. Yang pertama, faktor keturunan yang sama. Yang kedua, faktor kepentingan yang sama. Yang ketiga, faktor geografis. Dan yang terakhir yaitu faktor daerah asal yang sama. Oke, yang pertama, faktor keturunan yang sama. Sebuah kelompok sosial yang terbentuk atas dasar persamaan keturunan biasanya orientasinya adalah untuk menyambung tali persaudaraan, sehingga masing-masing anggotanya akan saling berkomitmen untuk tetap aktif dalam kelompok sosial tersebut demi menjaga tali persaudaraan agar tidak terputus. Contohnya yaitu kelompok keturunan Arab dan kelompok keturunan Cina. Dan untuk selanjutnya, faktor kepentingan yang sama. Apa ya faktor kepentingan yang sama itu? Nah, dengan adanya kepentingan yang sama antara individu-individu yang tergabung di dalamnya, maka akan lebih mudah dilakukan proses interaksi dan juga proses penyampaian yang telah ditetapkan saat pembentukan kelompok sosial tersebut. Kadang keberadaan kelompok sosial dengan kepentingan yang sama bila tidak didampingi dengan pemimpin yang baik dan juga tujuan yang baik dapat menjadi salah satu sumber penyebab terjadinya konflik di tengah masyarakat. Contoh dari faktor kepentingan yang sama yaitu adanya kelompok olahragawan, kelompok seniman, kelompok arisan, ataupun
kelompok orang-orang yang memiliki hobi yang sama. Lanjut, yang ketiga yaitu adanya faktor geografis. Letak tempat juga menentukan terbentuknya kelompok sosial anggota masyarakat yang berkumpul di suatu tempat. Kemudian terjalin komunikasi yang intens, maka secara perlahan akan membangun suatu ikatan dan kemungkinan akan membentuknya sebuah kelompok sosial. Contohnya, individu-individu yang tinggal di sekitaran pantai, mereka akan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga terciptanya kelompok nelayan. Begitu pula dengan masyarakat yang hidup di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani, maka muncullah kelompok-kelompok tersebut. Jadi contohnya itu kelompok nelayan dan kelompok tani. Dan yang terakhir, adanya faktor daerah asal yang sama. Kesamaan daerah terkadang dipakai sebagai dasar bagi pembentukan sebuah kelompok sosial. Hal ini sering kali terjadi apabila individu-individu tersebut hidup di daerah perantauan, merasa memiliki budaya yang sama, bahasa yang sama, cara berpikir, serta memiliki pola kerja yang sama. Akhirnya, individu-individu tersebut membentuk sebuah kelompok sosial. Contohnya, forum mahasiswa tertentu di suatu kampus, karena mahasiswa itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Lalu mereka membentuk sebuah paguyuban atau forum mahasiswa daerah-daerah asal mereka. Nah, itulah dasar-dasar pembentukan kelompok sosial, yaitu ada 4. Faktor keturunan yang sama, faktor kepentingan yang sama, faktor geografis, dan faktor daerah asal yang sama. Teman-teman, untuk pertemuan kali ini sampai sini dulu ya. Semoga apa yang telah tadi kita pelajari bersama mengenai dasar-dasar pembentukan kelompok sosial bisa kita aplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita bisa menjadi anggota masyarakat yang baik. Juga semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga bisa terus semangat dalam mencari ilmu. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.